إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا هذا وما كنا أن نجتمع لولا أن جمعنا الله وحييكم كلكم بالتحية الإسلام والتحية الإسلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sebentar lagi ini sudah puasa ke-21 dan 9 hari lagi kita akan merayakan satu hari yang oleh Rasulullah disebut sebagai hari rayanya umat muslim, yang Rasul niatkan dan sampaikan secara verbal bahwa inilah hari raya umat muslim yang itu harus disiarkan. Untuk itulah kenapa ada anjuran yang lebih kuat untuk sholat Idul Fitri itu dilakukan di lapangan dan secara berjamaah. Di dalam hadis dikatakan ada 5 sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, Aidain, 2 sholat Id sebagai hari rayanya umat Islam. Yang ketiga adalah sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, itu sangat dianjurkan untuk berjamaah. Dan yang kelima adalah sholat istisqa, sholat mohon hujan. Jadi ada 5 sholat sunat yang sangat dianjurkan untuk berjamaah. Dan khusus sholat Idul Fitri, Rasul menjadikannya sebagai hari rayanya kita. Saat itu umat Islam bertanya, karena umat-umat agama lain saat itu punya hari raya, maka hari rayanya umat Islam adalah hari raya Idul Fitri, yang itu juga harus dijadikan sebagai media syiar. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya sholat Idul Fitri? Coba kita bahas satu persatu, mulai dari hukumnya. Hukum sholat Idul Fitri itu adalah sunat mu'akadah. Sunat mu'akadah artinya adalah sunat yang hampir-hampir saja mendekati wajib. Makanya tidak ada halangan, rintangan apapun yang membolehkan orang tidak sholat Idul Fitri. Dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam buku Ikhtisar dari kitab induk dari mazhab Syafi'i, wa yusallil aidain al-munfarad. Sholat Id, 2 sholat Id itu boleh dilakukan secara sendiri. Nah, tadi memang sunnahnya sangat dianjurkan untuk berjamaah, tetapi kalau ada sesuatu dan lain hal, maka boleh sholat Idul Fitri itu dilakukan sendiri. Nanti kita bahas satu persatu. Yang kemudian wal musafir, juga kepada para musafir yang ketika waktu sholat Id masih di jalan, berhentilah, sholatlah Idul Fitri sendiri. Karena hukum sholat Id itu adalah hampir mendekati wajib. Orang kalau ada halangan silakan di rumah sendiri boleh, musafir sendiri di jalan boleh, yang tidak mudik. Kemudian wal abdu, kepada hamba sahaya yang tidak dapat izin keluar dari tuannya, boleh sendiri sholat di rumah. Dan kemudian wal mar'ah, dan kepada perempuan yang tidak memiliki muhrim untuk keluar rumah, boleh dilakukan sendiri. Jadi itu ketentuan pertamanya, bahwa sholat Idul Fitri sangat disarankan berjamaah. Tetapi kalau ada sesuatu lain dan lain hal, karena hukum sunat mu'akadahnya mendekati wajib, maka boleh dilakukan sendiri. Dan orang-orang di dalam begitu banyak hadis yang ketinggalan dari sholat jamaah di lapangan dan lain sebagainya, tidak ada satu perbedaan pendapat ulama, diminta untuk diqodho sholat Id itu bagi yang ketinggalan. Qodho itu maksudnya dikerjakan sendiri, diganti di rumah itu. Sekarang teman-teman, coba kita bahas tentang, sebelum masuk ke bab berikutnya, pertentangan beberapa hari ini tentang adanya keinginan umat Islam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan dalam situasi COVID. Ketentuannya adalah tetap menjalankan protokol kesehatan.
katanya begitu. Asalkan tetap melaksanakan protokol kesehatan, misalnya dibikin safnya berjarak begitu, maka kemungkinan akan diizinkan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan. Sekarang coba kita bahas berdasarkan bagaimana sih metodologi istimbat atau pengambilan hukum Islam. Segala sesuatu yang kita mau ambil sebagai sebuah kesimpulan hukum itu harus disertai dengan dasar dalilnya. Apa dasar dari dalilnya gitu. Nah sekarang sholat Idul Fitri oke, sangat dianjurkan berjamaah. Yang kedua sangat dianjurkan di lapangan. Tetapi ada situasi COVID. Kemudian bolehkah menerapkan protap kesehatan di dalam sistem syariat Islam? Oh ada dasar dalilnya apa? Dasar dalilnya adalah darurat. Misal, oh karena darurat kita mau ambil pahala jamaahnya, maka kemudian softnya dibikin berjarak. Bolehkah teman-teman? Nah sekarang kita lihat bagaimana metodologi sebuah situasi kedaruratan itu boleh diambil. Situasi kedaruratan itu di dalam Islam boleh diambil ketika tidak ada lagi peluang lain yang bisa diambil kecuali hanya dengannya ibadah itu bisa dilakukan. Ya karena darurat ya, tidak ada lagi peluang-peluang hukum lain yang diberikan oleh dalil sehingga hanya dengannya saja ibadah itu bisa dilakukan, maka boleh darurat diambil. Nggak ada dalil orang itu boleh berjarak sholat, itu nggak ada dalilnya. Tapi karena darurat menjadi boleh. Tapi pilihan mengambil pilihan darurat itu adalah pilihan yang terakhir. Setelah di tracing tidak ada lagi pilihan-pilihan lain yang dibenarkan secara syariat. Hukum dasar sholat berjarak itu tidak ada. Tidak boleh. Kan begitu. Karena ketentuan sholat itu rapatkan saf. Nah sekarang protokol kesehatan diterapkan. Apa dasarnya yang membolehkan? Darurat. Oke, kalau menggunakan ketentuan darurat, maka seluruh yang boleh menjadi tidak boleh, yang tidak boleh menjadi boleh. Tetapi ada ketentuan yang mengambil dasar legitimasi kedaruratan adalah ketika tidak ada lagi pilihan-pilihan lain yang dibenarkan oleh dalil, sehingga hanya dengannya sebuah ibadah bisa dilakukan. Nah teman-teman, dalam situasi seperti ini saya pikir ijtihad saya, ada banyak sekali pilihan yang diberikan oleh dalil untuk tetap seorang muslim bisa melaksanakan kewajibannya dengan benar tanpa harus mengambil pilihan darurat. Karena pilihan darurat tadi itu kan membenarkan apa yang tidak benar, tidak benarkan apa yang benar menjadi benar. Semua bisa diambil ketika pilihannya darurat. Tapi pilihan darurat harus diambil sebagai pilihan terakhir ketika tidak ada pilihan yang lain. Sementara pilihan di dalam Islam escape dari situasi darurat itu supaya tidak mengambil situasi darurat ada banyak sekali. Salah satunya tadi wa yusallil aidain al-munfarad. Boleh kok orang sholat di rumah. Nah kalau ada boleh orang sholat di rumah, yang ngapain ngambil situasi darurat melaksanakan syariat dengan cara yang tidak ada ketentuannya tentang berjarak. Begitu kira-kira metodologi pengambilan hukum teman-teman. Yang kedua adalah berapa syarat jamaah sholat Idul Fitri. Sholat Id dan sholat Jumat ada perbedaannya. Makanya ketentuan tentang berapa syarat jumlah jamaah itu ada beberapa perbedaan. Sehingga ada banyak orang yang tidak mengambil sholat Jumat. Tapi kalau sholat Id, karena ini adalah hari raya umat Islam, maka banyak dalil yang menentukan tentang batas jumlah jamaahnya. Hadisnya adalah inna sholatal fitri tan'aqidu bi arba'atin. Gitu kan? Li'anna huwa yazidu min jam'i. Nah, itu ketentuan dalilnya. Salat Idul Fitri itu tan'aqidu bi arba. Boleh dilakukan dengan minimal jamaahnya itu adalah 4. Satu makmum, satu imam, imamin wasala satin imamin
wa thalathin mut'amatin wa thalathatin mut'amin. Ulangnya, inna sholatal fitri tan'aqidu bi arba'atin imamin wa thalathatin muttamin. Nah, satu imam dan 3 makmum. Kenapa? Li'anna arba' yazidu min jama'. Di dalam Islam itu 1 mufrad, 2 musanna, 3 udah jamak, itu 4 sudah lebih dari jamak. Maka itu sudah lebih dari jamaah, maka sudah boleh melakukan sholat jamaah. Nah, di rumah teman-teman, mari kita persiapkan sholat jamaah kita dengan hanya cukup 4 orang minimal bisa melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Tapi kalau kurang dari 4 orang di rumah, maka dilakukan secara sendiri-sendiri. Bagaimana caranya? Mari kita bagi dari sekarang. Mungkin inilah syiar Islam yang paling dalam sebagai berkah efek daripada corona. Kita bisa memanfaatkan dan melibatkan anak-anak kita di rumah, istri kita di rumah untuk menjadi panitia dari sholat Idul Fitri yang dilakukan di rumah. Syaratnya apa? Ada 1 imam, bapaknya, anak istrinya, anaknya 2 sudah cukup tuh. Nah, kalau anaknya sudah balik umur 8 tahun sudah boleh tuh menjadi khotib. Jadi kalau sholat sendiri tidak ada khutbah, kalau sholat berjamaah ya pakai khutbah. Khutbah itu bagaimana? Masya Allah, kalau dari sekarang kita siapkan anak kita yang umur 8 tahun, kelas 4, kelas 2 SD semisal, kita minta untuk berkhutbah, nanti khutbah, jadi khutbah anak ya. Nanti kalau kita sholat Idul Fitri besok, anak jadi khutbah, diajarin. Khutbah itu cuma ada 5 rukun, sederhana sekali. Yang pertama adalah berdiri, membaca pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya, dan seterusnya. Sholatu wassalamu ala, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Begitu. Itu adalah pujian, pertama pujian kepada Allah ya. Yang kedua adalah sholawat. Ingat, pujian kepada Allah. Alhamdulillah itu ada pujian kepada Allah. Ya cukup alhamdulillahirabbil alamin. Cukup 1 itu. Kita bisa khutbah Jumat itu, khutbah Idul Fitri itu kurang dari 2 menit kok. Kalau kita ajarkan anak kita itu. Yang penting memenuhi rukunnya. Rukunnya ada 5 khutbah. Mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah mengucapkan sholawat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah 2 rukun. Yang ketiga adalah membaca ayat. Membaca ayat usikum wa nafsi bitaqwallah, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Enggak bisa baca itu, baca qul huwallahu ahad, cukup. Yang keempat adalah wasiat tentang ketakwaan. Wahai bapakku, ibuku, gitu. Kalau anaknya yang menjadi khutbah, imam bapaknya, anaknya jadi khutbah, bapakku, ibuku, mari sama-sama kita bertakwa. Takwa adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah sehingga kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Cukup 5 doa. Itu rukunnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Kayak gitu. Kemudian duduk 2 khutbah kan? Baca sholawat, berdiri lagi anaknya, ulangi lagi yang tadi sama aja. Alhamdulillah. Jadi kalau mau doa, coba kita hitung berapa lama ini khutbah. Masa anak-anak kita tidak bisa? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita meningkatkan takwa kepada Allah. Dengan ini saya akhiri khutbah Jumat saya. Duduk, udah. Itu kalau khutbah. Kalau berjamaah, kalau sendiri tidak perlu khutbah. Kalau berjamaah ya pakai khutbah, pakai anak kita untuk khutbah besok itu. Nah, kemudian teman-teman kita lanjut kepada waktu sholat Idul Fitri itu kapan? Waktu sholat Idul Fitri adalah ketika matahari mulai tergelincir 1 atau 2 tombak dari titik ekuatornya. Itu sama dengan waktu sholat duha gitu. Kira-kira jam 7. Nah, jam 7 sampai kapan? Sampai waktu zuhur masuk, panjang waktu sholat Idul Fitri. Rasulullah pernah berkirim surat
kepada pemimpin wilayah Najran saat itu, dikatakan akhirilah sholat Idul Fitri dan segerakanlah sholat Idul Adha, atau kebalik matanya, segerakanlah sholat Idul Adha dan akhiri sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri itu agak panjang waktunya, sampai zuhur dia, dan sunnahnya diakhirkan sebenarnya, bukan dipercepat sholat Idul Fitri, untuk memberikan kesempatan kepada orang membayar zakat fitrah dan membagi zakat fitrah. Karena yang dibagi setelah khotib naik ke atas mimbar itu bukan lagi fitrah. Nah, gitu teman-teman ya. Yang kedua adalah lafaz niatnya. Lafaz niat daripada sholat Idul Fitri itu bagaimana? Kalau dilakukan sendiri sederhana, usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Cukup. Itu kalau sendiri, nggak pakai khutbah, 2 rakaat. Ingat ya, 2 rakaat. Lafaz niat, ingat lafaz niat. Lafaz niat adalah untuk menertibkan hati bagi orang yang menggunakan mazhab Imam Syafi'i versi kedua. Mazhab Imam Syafi'ian versi kedua adalah lafaz niat itu dibacakan sebelum takbiratul ihram itu. Bagi yang mengambil pilihan itu, maka lafaz niatnya adalah usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang menjadi makmum, bagi yang menjadi imam, kalau jadi imam jamaah, usolli sunnatal Idul Fitri imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Selesai urusan niat. Nah, kapan niat dibacakan? Kalau mazhab Syafi'i, yang pokok adalah niat itu dibacakan muqarronan, itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Dia tidak terlafazkan melalui suara seperti tadi, tapi dia ditancapkan di dalam qalb, di dalam fuad. Kalau di dalam hadis itu fuad itu adalah jantungnya hati, disitulah niat ditancapkan sembari takbiratul ihram. Jadi ketika orang takbiratul ihram, niat kapan dibaca? Sambil Allah. Makanya orang Syafi'i agak panjang niatnya, karena dia sambil takbiratul ihram dan niatnya tak terlafaz. Dia seperti membayangkan lafaz tadi berucap di dalam fuadnya. Jadi sambil Allahu Akbar muqarran bersamaan usolli sunnatul Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Begitu kalau Imam Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, orang tak perlu niat, bukan tak perlu niat, orang tak perlu lafaz, cukup ketika azam tertancap dia mau sholat itu sudah niat. Makanya dia sederhana saja di Mekah, orang langsung Allahu Akbar. Intermezzo itu. Kemudian kita masuk ke bacaannya. Bacaan, nah sebelum bacaan, takbir. Takbirnya ada 7 untuk rakaat pertama di luar takbiratul ihram. Yang kedua, rakaat kedua 5 takbir di luar takbiratul ihram. Jadi baca niat, habis baca niat baca doa iftitah, habis itu habis baca niat takbiratul ihram, baca doa iftitah kan? Kemudian Allahu Akbar, baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau mau ditambah juga boleh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 7 takbir di luar takbiratul ihram. Jadi total 8 takbir di rakaat pertama. Di rakaat kedua yang namanya takbir intiqal itu adalah habis dari i'tidal itu samiallahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar, berdiri kembali, tidak dihitung itu. Kemudian 5 takbir setelah itu. Setiap takbir dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai urusan takbir. Kemudian bacaannya apa? Rasul di dalam hadis dikatakan di rakaat pertama biasa membaca surat Al-Qaf, di rakaat kedua Al-Qamar. Kalau yang lebih umum lagi di hadis yang sama-sama kuat juga, Rasulullah biasa di dalam surat Jumat dan surat Id selalu membaca di rakaat pertama adalah Sabbihisma rabbikal ladzi khalaq. Di rakaat kedua adalah hal ataka haditsul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah rakaat kedua. Dan maaf sebentar. Dan rakaat pertamanya adalah Al-A'la. HP-nya jatuh. Ya, kita lanjut ya teman-teman.
Kita masuk sekarang kepada yang kedua. Kalau sholat sendiri kalau nggak bisa, yang paling jamak daripada mazhab Syafi'iyan dalam sholat sunat apapun, di rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Nah, itu lebih umum. Tapi mau baca ayat apapun boleh. Itu kalau mau mengambil sunnahnya tadi. Kemudian bagaimana tata caranya sholatnya? Di dalam hadis dikatakan dari Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, saya pernah sholat Aid dan sholat Idul Adha dan Idul Fitri bersama Rasulullah tidak hanya sekali, berkali-kali, dan saya tidak pernah menemukan Rasulullah menyeru untuk melakukan adzan dan iqamah. Tidak ada adzan dan iqamah. Bagaimana menyeru sholatnya? Sembari menunggu waktu kita bertasbih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil menunggu waktu. Kemudian ketika sholatnya mulai disuruh, tidak ada iqamah, bukan dengan iqamah tapi cukup dengan as-sholatu jami'ah rahimakumullah, cukup. Kemudian berdiri imam. Selanjutnya tentang takbir dan lain sebagainya. Jadi begitu teman-teman, sederhana sekali. Saya ringkas secara singkat. Apakah besok kita lebih memilih syiar yang memang dianjurkan sekali oleh Rasul di lapangan? Karena sholat Aid, 2 sholat Aid, 2 sholat gerhana, dan 1 sholat istisqa sangat dianjurkan berjamaah. Hukum daripada sholat Idul Fitri sunat muakkadah. Tapi apakah harus di lapangan? Teman-teman, kalau mau sholat di lapangan dengan menabrak ketentuan syar'i karena menginsert protap kesehatan di mana jamaah dibikin berjarak begitu, itu nggak ada ketentuan dalilnya, maka satu-satunya yang bisa menjadi basis argumentasinya adalah karena darurat begitu. Tapi pahamilah teman-teman, bahwa darurat di dalam Islam adalah pilihan terakhir ketika tidak ada lagi peluang dalil-dalil yang lain yang memberikan pilihan untuk tidak mengambil darurat. Nah, toh di dalam sholat Idul Fitri ada banyak sekali keringanan yang diberikan oleh Allah. Tidak harus di lapangan, boleh di rumah. Wa yusolli al-munfarat, wa yusolli al-aidain, sholat 2 Aid boleh dilakukan di rumah sendiri saja. Dan atau kalau mau berjamaah, dikatakan boleh cukup dengan 4 orang jamaah, 1 imam, imamin, wa salasatin mutmain, dan 3 makmum. Dzalika yazidu minal jami, itu sudah 4, itu sudah lebih daripada jamak di dalam Islam. Mufrad, musanna, jamak, 4 sudah lebih daripada jamak. Maka ambillah keringanan-keringanan yang memang ada dalilnya dibandingkan mengejar pahala jamaah ramainya, sementara ketentuan syar'inya ditabrak. Maka mari kita siapkan sholat di rumah masing-masing. Kalau saran saya, kita manfaatkan, kita libatkan, mulai bentuk panitia, anak-anak kita libatkan. Siapa yang membaca tasbih, siapa yang membaca takbir, kita bangun di rumah, kita eratkan ikatan kekeluargaan kita. Anak kita jadi khotib, diajarkan tentang rukun khotib ada 5, bapaknya jadi imam, itu akan jauh lebih merasuk saya pikir, karena ibadah akhirnya adalah kesunyian masing-masing yang basisnya adalah usroh pada keluarga. Demikian teman-teman tentang ketentuan daripada sholat Idul Fitri di rumah. Boleh sendiri, almar'ah yang tidak diizinkan keluar rumah boleh sendiri di rumah. Yang musafir yang di jalan berhenti sholat 2 rakaat kalau sendiri, nggak pakai khutbah. Dan kalau ketinggalan waktu, bahkan sampai sebelum waktu zuhur masuk, orang masih harus melaksanakan sholat Idul Fitri karena dia hukumnya adalah sunat muakkadah, mendekati wajib. Dan disyaratkan bagi yang kelewat waktu untuk mengkodoknya di rumah. Itu keterangan seluruh ahli fikih. Demikian teman-teman, kalau ada yang kita bisa bahas. Kalau tidak ada, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.